dia juga jadi tadi orang yang punya karakter yang baik ya. Ya jujur, ya amanah, gak berani mengambil sedikit pun yang bukan haknya. Udah gitu punya skill dunia lagi, entah jago IT, entah jago apapun, jago balap bahkan kalau perlu. Dia bisa balapan di sirkuit, ya. Apapun itu, tapi dia punya skill, beda, punya karakternya karakter baik. Rebutan orang, rebutan. Di saat yang lain anak-anak baru lulus kuliah terus nambah CV setiap hari. Kamu gimana hari ini? Oh, saya bikin CV 20, ngelamar ke 20 perusahaan. Dia lupa yang harus ditingkatkan bukan hanya surat lamarannya aja, Pak. Tapi lu punya skill apa? Ya. Karena bismillah, Pak. Oke, awalnya ini dia belum ada skill, tapi kan orang bisa belajar, betul? Kita juga lahir nggak bisa langsung jalan, tapi berkali-kali jatuh, akhirnya kita lancar jalan, nggak jatuh-jatuh lagi. Ya. Arti ilmu lain juga bisa. Dan sesuai bidangnya silakan. Ada yang sukanya mate, ada yang sukanya masak, ada yang sukanya ngitung, ya. Ditambah tapi karakter bawaannya sudah dijaga tadi karena dia ma'rifatullah, kenal kepada Allah, dia jujur, dia amanah dan segala macam, nggak berani ngambil yang bukan haknya. Ditambah pelan-pelan dia punya skill, naik pasti, nggak mungkin nggak. Karena kadang tuh kita suka kalau lagi ngobrol ya, misalkan kita tahu namanya orang kerja nggak selamanya Pak, pasti silih berganti, betul ya Pak ya? Apalagi misalkan yang disebutnya ya marketing, ya apa segala macam, itu memang silih berganti. Dan kadang kita suka ada obrolan, ya Allah kok ada orang gitu ya, udah bekerjanya sebentar, banyak utang sana sini, apapun lah ya keluhannya ya. Atau misalkan ada perbuatan yang tidak baik, makanya kita bisa mikir, oh bahkan suka ada yang bilang, oh ya pantesan ya, makanya dia udah umur segitu masih kayak gitu aja hidupnya, karena ya kayak gitu memang orangnya ya. Ketika akhirnya dia udah jadi orang yang berkualitas, kita juga harus terima resiko, dia nggak akan bisa kerja lama di kita. Nah dia punya kualitas Pak, pelan-pelan, cepat atau lambat pasti dia naik. Dia baru lulus kuliah, jujur, pinter, leken, totalitas, beribadah, jujur, amanah, semua dia punya. Terus kita pengen berharap dia jadi abdi, kita mengabdi kepada kita kerja 40 tahun ke depan, nggak bisa, peluang akan datang soalnya ke orang-orang kayak begitu. Kita tahu-tahu ntar setelah kerja di kita setahun, 2 tahun, dia mulai kita angkat. Setelah dia angkat, dia mulai karya, berprestasi segala macam. Lama-lama dia punya ide, punya modal, dia bisa aja bikin untuk perusahaan sendiri. Masa kita pengen tahan-tahan orang kalau pengen ngebuka jalannya sendiri? Nggak mungkin. Akhirnya pelan-pelan dia naik. Udah qadarullah seperti itu gitu. Walaupun juga qadarullah akan ada orang yang memang dia tetap tipenya ya prajurit aja, setia. Nggak punya ambisi, yang penting leken, setia, dan dia puas dengan gaji yang dia punya setiap malam, yang setiap bulan dapat, tanpa harus di saat yang lain bisa iri karena itu mobilnya udah bagus, rumahnya udah bagus. Enggak, dia mah cukup. Yang penting sebulan dapat segitu, makan, tidur, kenyang, nggak punya utang, udah selesai. Terus dia pengen setia sama kita, ada yang jenisnya kayak gitu juga, prajurit, ya. Tapi ya sudah, ya. Dengan awalnya ma'rifatullah itu tadi, kita lihat, nggak cuman akhirnya urusan kita hidupnya jadi tenang, karena dia sadar semuanya udah dijamin dan ditentuin oleh Allah. Dan kedua, akhirnya kan nyambung ke karakter dianya. Karakter dia jadi karakter yang bagus, nggak mungkin kesempatan nggak pada datang. Kesempatan datang dengan dia punya karakter sebagus itu dan skill sebaik itu. Ya pelan-pelan dia akan naik ke permukaan, Pak. Akan jadi orang baik, akan jadi orang hebat. Ya. Dan itu udah seleksi alam. Sudah seperti itu. Ya. Maka kita lihat efek dari yakin kepada Allah tidak hanya jadi tawakal ternyata, tapi bahkan juga tadi bisa jadi jalan kesuksesan kita. Gak cuma sukses dunia, malah sukses akhiratnya juga. Karena kan akhirnya berarti pelan-pelan dia naik, amanahnya tambah gede. Berarti nanti akan sekian banyak orang bergantung di bawah dirinya, baik di perusahaannya. Dan dengan akhirnya dia punya skill, punya karya yang luar biasa, sampai harus jadi PT dan segala macam. Akhirnya sekian banyak orang menggantungkan nafkahnya di perusahaan itu. Sekian banyak karyawannya akhirnya jadi bisa nafkahin anak istrinya dari situ. Yang kalau misalkan si pelopornya ini tidak ada, si orang baik ini, si orang bertawakal ini, ya nggak akan ada perusahaan itu. Ya udah kan. Benar-benar hidup tuh jadi manfaat. Ya. Benar-benar hidup jadi manfaat dan sejalan kok, bismillah. Orang-orang kayak gitu Pak, mau dijahatin orang kayak gimana,
mulai lagi dari nol, dimiskinkan lah bahasanya. Mereka karena memang sudah jadi orang yang bismillah, orang yang punya karakter orang sukses, makasih ya, maka dia mau mulai lagi dari nol dari manapun juga akan kembali kayak gitu Pak, sukses lagi. Tapi kalau memang karakternya buruk Pak, nggak jujur, nggak amanah, males, ibadah nggak mau, sombong, remehin orang, kotor hati, tahu-tahu dia dapat warisan 18 T, habis bisa Pak, dipakai foya-foya, dipakai. Nah, dari dulu kita udah suka banyak kisah-kisah orang tua tuh suka diceritain kayak gitu ya. Maka yuk, ilmu yang paling penting ketika kita bicara terkait tadi tawakal di bahasan yang awal, mari kita mengenal Allah dalam hal apapun. Apa yang bikin orang ragu, kita coba bahas satu-satu ya. Kadang orang ragu masalah rezeki Allah yang jamin. Salah satu alasan kita masih hidup sampai detik ini apa? Karena salah satu alasannya adalah rezeki yang sudah Allah tentuin waktu kita masih di rahim ibu kita masing-masing. Kalau itu belum kita terima semua, nggak boleh mati kita Pak. Ingat hadis Arba'in nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan manusia 40 hari pertama masih jadi nutfah, setetes mani, 40 hari kemudian jadi alaqah, segumpal darah, 40 hari kemudian jadi mudghah, segumpal daging. Setelah itu, setelah 120 hari, Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh. Makanya setelah 4 bulan tuh udah ada ruhnya tuh hidup. Setelah saat ditiupkan ruh, apa yang ditentuin? Salah satunya apa? Rezeki ya. Yang itu udah ditentuin tadi masih di dalam perut tuh. Itu ketika kita lahir belum kita terima semua, nggak boleh mati Pak, asli. Termasuk tadi yang tiduran di rel, kata Allah nggak mati ya. Maka kadang kita khawatirnya terhadap sesuatu yang udah jelas kayak gitu, rezeki sudah ditentuin. Yang belum jelas seperti contoh, abis mati kita bakal kemana, kita bisa nggak panik tuh. Lebih paniknya mikirin yang udah pasti padahal. Ya kita masih hidup tuh nggak karena rezeki itu udah dijamin gitu. Tapi masalah nanti mati kemana, kita bisa boro-boro nggak mikirin sama sekali. Ya, kan yuk lurusin lagi dulu. Kita bahas lagi tentang masalah rezeki. Rezeki manusia cuma 3. Ini Koko pengen semuanya hafal. Ya, 1 yang dimakan jadi kotoran, 2 yang dikenakan jadi usang, 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi biar hafal. 1 yang dimakan, 2 yang dikenakan di usang, 3 yang diinfakkan di jalan Allah ya. Pak, ini boleh saya makan nggak Pak? Boleh. Boleh saya bawa pulang boleh nggak? Boleh. Bawa pulang boleh ya? Berarti ini punya saya ya? Iya, betul. Itu punya saya ya. Nah, ternyata di jalan pas saya bawa pulang digondol monyet. Ada monyet ke di Sumarekon Bekasi? Nggak ada. Tapi yang kayak monyet mah ada kali. Ada ya. Ternyata anggaplah ini jatuh dimakan semut lah Pak ya, atau digondol kucing. Berarti saya cuman disuruh bergema ya. Saya cuman disuruh untuk nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Betul? Yang mana udah jadi rezeki kita? Yang udah lewat sini. Contoh. Bapak Ibu di rumah punya kulkas? Kulkas tuh yang bentuknya kayak gini nih. Biasa nggak tahu ya. Punya kulkas? Punya. Di dalamnya ada migar. Minuman segar. Masih laku aja itu aja. Ya. Ternyata ponakan datang diminumin semua. Berarti rezeki kalian yang beli kulkas dan beli isinya atau rezeki ponakan? Ponakan. Kita yang ngaku-ngaku kan kulkas saya Pak. Saya yang beliin isinya juga. Berarti punya saya kan? Sebelum lewat sini belum tentu punya kita, belum tentu rezeki kita ya. Apalagi contoh, Bapak punya rekening, punya buku tabungan. Saya ngelihat ada orang baca buku kayak sedih. Saya tanya, itu novel apa Pak? Enggak, buku tabungan ya. Oh, buku tabungannya ada yang menyedihkan Pak ya. Anggaplah ternyata buku tabungan kalian isinya happy ending gitu ya, bahagia. Ya Allah, indah ini saldo TI meniseur nolnya. Udah gitu, tahu-tahu ditelepon sama anaknya. Nah, mah, ya Dek, ada apa?
Ade belajar nyetir nih, nabrak, astagfirullah, kamu nggak apa-apa nak? Nggak apa-apa mah, tapi harus ganti rugi. Ganti rugi berapa nak? 4 miliar mah. Kamu nabrak naon? Nabrak BMW 7. Atau milih-milih muncilaka teh. Ya. Kumaha milih mana ngaranna ge cilakanya. Insya Allah. Ternyata harus ganti rugi dan ternyata jadi rezeki bengkel. Kita ngaku-ngaku kan saldo saya. Lagi saldo ge nggak pernah lihat isi duit cashnya asli. Sok kira punya saldo 18 miliar. Pernah lihat cashnya asli Pak? Enggak. Mati lampu sedunia ge bingung nggak bisa diambil. Gimana coba tuh mati lampu sedunia? Ya. Maka ya udah. Yang jadi rezeki kita tadi satu yang udah dilewat ke sini. Ya. Sebelum itu semua nggak bisa. Bahkan ada koko pernah ngalamin kejadian yang lebih nyata lagi dalam hidup tuh ya Allah. Dulu ada teman waktu di Thailand, Pak. Sama dia salah jalan ya. Kita tadinya kerja bareng di kasino yang sama. Nah, saya berhenti terus buka kasino sendiri. Dia malah jadi bandar narkoba. Saya tahu dia bukan lulusan farmasi, bahkan lulusan SMA atau kuliah juga enggak. Tapi entah gimana ceritanya, dia bisa beli bahan baku di toko kimia sampai jadi bubuk kokain siap edar. Saya yakin tutorialnya nggak ada di YouTube itu. Ya, ya pasti nggak ada ya. Maka singkat cerita dia melejit Pak. Cuman unik orangnya. Saya nggak pengen selamanya hidup kayak gini. Saya pengen nabung buat mama saya. Nanti saya pengen berhenti, pengen nyenengin ibu saya. Jadi dia nggak main perempuan, dia nggak main judi, dia nggak mabok-mabokan, dia rajin menabung bahkan. Jadi bandar narkoba yang budiman gitu ya. Ya. Cuman dia masalahnya cuman satu, narkoba aja. Karena ya dia harus quality control produknya sendiri setiap hari. Ya. Ya harus QC dong kalau pengen sukses ya nggak. Dia udah apal banget ini takaran-takarannya ya. Dan singkat cerita dia dicepuin, ngerti nggak dicepuin, dikhianatin lah ya. Ditangkap di perbatasan Thailand sama Kamboja, masuknya penjara Kamboja. Pak namanya ditewak nggak ada yang enak Pak, dikandangin di dalam. Dia nego lah sama yang nangkep. Saya nyebutnya oknum ya, karena demi Allah pasti masih banyak polisi yang soleh. Lagian ini polisi Kamboja nih, nggak apa-apa jadinya ya, bukan polisi Indo ya. Dia yang nangkep nego nih yang nangkep. Nominal yang diminta untuk ngebebasin dia itu senilai dengan tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba. Coba bebas sih bebas Pak, ngahulang nggak apa ngelamun. Atau buat apa selama ini gue irit-irit gak foya-foya nabung, ternyata cuma jadi duit lewat buat duit haram oknum itu doang. Sebelum lewat sini belum jadi punya kita ya. Karena suka ada yang bilang kan, kok itu gimana orang-orang yang ada kok yang benar-benar nyolong korupsi dia tetap dapat banyak uangnya ya. Sampai kok kisahin ceritanya Ali bin Abi Thalib dulu ya. Suatu ketika Sayyidina Ali ini menegaskan ya bahwa rezeki kita kalau kata kita kan suka mikirnya kalau halal sedikit Pak, belum buat bayar token, uang sekolah anak, segala macam ya, ketaker kan. Tapi kalau haram kayaknya banyak ya. Nah kita lurusin ya. Kalau kata Allah rezeki bapak bulan ini 1 miliar Pak, maka mau halal mau haram tetap 1 miliar dapatnya. Betulan ya. Ambil kisah dari Sayyidina Ali ini. Suatu ketika beliau minta seorang pemuda untuk bersihin kudanya. Sambil nunggu ditinggallah sholat. Beres sholat, kudanya ada, tapi pemudanya hilang. Berikut juga pelana kudanya, dudukan yang nyambung ke kaki itu Pak, ya, itunya hilang. Maka ya sudah, beliau akhirnya pergi ke toko kuda buat beli pelana baru. Nyampe salah satu toko ngelihat yang kenal, itu kayak pelana saya tuh. Ditanya ke yang punya toko, Pak punten, nggak punten juga sih, beliau kan bukan orang Sunda ya. Ya ke ini ilustrasi kita aja lah ya, ya. Pak, punten, itu Bapak benang di mana Pak? Itu Bapak dapat dari mana? Ya. Oh, tadi ada pemuda jual. Boleh tahu Pak, Bapak kasih uang berapa ke pemuda itu? 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya. Seberes saya sholat, saya juga pengen ngasih 1 dirham ke pemuda itu. Sama nggak nominalnya? Sama. Tapi kita lihat yuk. Si pemuda mikir, dia tinggal sholat heula. Sahabat Nabi teh ini kalau sholat pasti lama, nggak mungkin kuliah kulhu bro, nggak kayak kita sholatnya. Lama ya mah sholatnya asli
Maka daripada lama, bagaimana kalau saya colong? Satu, dapat duitnya bisa jadi lebih cepat. Dua, bisa jadi dapat duitnya lebih gede. Tadi kan nggak dibilangin saya mau dikasih berapa. Dia keliling toko, dicolong. Kata Allah rezekinya 1 dirham, Pak. Dia keliling sekian banyak toko, jawabannya sama. Dek, mau, enggak. Kalau mau nih 1 dirham, kalau enggak sana bawa pulang. Akhirnya setelah capek, udah ada Pak, daripada nggak laku, udah nih siniin 1 dirhamnya, nih pelananya, ya, ya sudah, dia tetap dapat 1 dirham, tapi plus dosa. Kalau dia memilih untuk sabar, tetap dapat 1 dirham, tapi plus pahala. Sama nggak nominalnya? Mana yang lebih mending, plus dosa atau plus pahala? Iya kan? Masya Allah. Jadi jadi opsi timah 300 T emut ya, yang gak usah sebut namanya ya, kita ambil hikmah aja. Maka ada yang bikin video oleh dekan, saya juga mau, cuma di penjara 6,5 tahun tapi dapat 300 T ya, pada bilang kayak gitu. Pertanyaannya punten kata siapa nanti ada umur sampai bebas? Nanti malam juga nggak tahu. Dan pilihannya 2, antara ketangkap duluan atau metong duluan ya. Anggaplah ternyata nih bebas nih, jadi masih ada sisa uang banyak, karena waktu itu yang saya baca beritanya memang 300 T itu total kerugian ya, tapi dendanya cuma 1 miliar. Dan seperti kayak punya duit berapa ya, punya duit 3 juta, dendanya cuma 1.000 ya, kan mau karasa itu Pak ya. Udah gitu mungkin beranggapan yes cuma 6,5 tahun, belum lagi remisi, potongan, bebas-bebas, duit masih banyak, bisa buat uang pangkal anak sekolah. Kalau Allah udah nggak ridho sama sumber duitnya, gampang dibikin anaknya ngaco mah ngaco aja. Mobil mewah, nyampe depan showroom meninggal Pak, ketabrak. Duit 1 miliarnya nggak jadi dipakai buat beli mobil, tapi dipakai buat pemakaman 5 juta. Begitu meninggal, dia ditanya kan sama Allah, ditanyanya 5 jutanya atau 1 miliarnya? 1 miliarnya. Karena pertanyaannya tadi kan 2, dapatnya dari mana 1 miliarnya? Dipakainya untuk apa? Mau jawab apa kita di hari itu? Ya Allah, pan saya belum sempat make eta 1 miliarnya, baru kepake 5 juta. Enggak, tetap ditanya. Udah mah tetap ditanya, dihisap, kitanya nggak sempat make lagi. Sisanya kemana 995 jutanya? Ya waris. Mending kalau anak-anaknya soleh-soleha. Kalau nggak soleh-soleha, gelut tuh. Rebutan. Boro-boro sampai akhirnya inget doain orang tuanya, bisa rebutan, bunuh-bunuhan gara-gara duit segitu. Ya. Nah, alhamdulillah. Ya. Dan udah mau bikin anak-anaknya berantem, sempat make juga enggak, ripuhnya. Ditanya deh ke Allah, aduh, ripuh pisan eta teh. Ya. Kadang atulah nyolong banyak nih. Kepake buat apa coba sok? Beli villa di puncak, di Dago, di Lembang. Coba belum tentu datang Pak, setahun sekali Pak. Yang nikmatin siapa? Si Mamang sama si Bibi, seger unggal dinten berenang atau teh ngojay kami. Lari-lari tiap sore, lari-larian di taman. Mamang, Bibi. Nanti malam kita mau tidur di lantai berapa sayang? Ah indah, Masya Allah. Ngumpet-ngumpetan di pohon kayak film India. Tiap bulan digaji, token habis tinggal telepon si bos. Ih indah, Masya Allah. Dan kadang secara negara atas namanya atas nama si Mamang gitu Pak. Masya Allah. Berarti secara negara milik si Mamang gitu. Makanya pengen bahagia mah ternyata satu caranya, Bapak Ibu jaga villa, udah. Jangan kerja di sini. Ya, seperti itu. Yang punyanya belum tentu datang tiap tahun. Mati dihisap. Tiap bulan gaji karyawan, token habis di telepon. Gak mungkin punya villa ngisi token 20.000 Pak, dilepehin gue setrum lagi. Ya, ngisi token teh 1 juta. Sejutanya kan seminggu 2 minggu. Yo. Insya Allah ya.
Kalau ia kebeli juga nggak mungkin tidurnya guling-guling ke setiap bagian rumahnya. Anggrek di atas kasur 1 kali 2, 2 kali 2 segede-gedenya kasur lagi. Jadi yuk yakin dulu yuk masalah tadi rezeki kita ragu pun kita tambah keyakinannya sehingga akhirnya ya udah nih ini anggap nih punten ya. Kita kan tahu ya. Kalau nanti suatu saat kalian punya perusahaan masing-masing terus harus buka cabang di Makassar, cabang ke-274 misalkan, ya harus milik kepala nggak di situ? Iya, karena nggak mungkin keliling 200 cabang tiap hari, kan yang benar aja, nggak bisa teleport, ya. Nah tapi pilihannya dua nih, ada satu yang dia pinter nih, tapi agak likiat nih, kadang suka nyolong-nyolong atau ngambil-ngambil ngakalin, pinter memang, tapi likiat. Yang satu lagi jujur. Selagi bukan haknya, sepeser pun gak akan pernah mau ngambil dia. Mana yang kalian pilih untuk jadi kepala cabang selanjutnya? Yang likiat atau yang jujur? Jujur. Belum jadi bos aja bisa ngomong gitu. Ya. Apalagi nanti udah jadi bos betulan. Ya. Dan kan hanya butuh sekali ketidakjujuran untuk ngancurin karir seumur hidup. Nggak mau jujur. Ya. Anggaplah nanti tetap dia ada yang kasih dia kesempatan, langsung percaya gitu. Susah. Tapi sekali jujur dapat dipercaya, oh mahal itu Pak. Bisnis miliaran pun bisa dipercayain ke dia. Misalkan ya, kan kok nyolong tuh enak, nggak usah kerja dapat duit. Misalkan, punten lah Pak, saya pengen ke toilet Pak, misalkan nitip ke Bapak. Ah, colong ah handphone si Koko, misalkan. Jual batangan kayak gini Pak, ke counter kalau pengen cepet, paling laku berapa? Harga handphone 10 juta bisa cuma dihargain 2 juta tuh. Maka coba pikir-pikir pisan ini mah. Worth it nggak dapat 2 juta tapi nama kita hancur. Tuh maling. Tuh jangan kasih dia kesempatan. Disebarin ke orang-orang tahu. Hanya demi dapat 2 juta, akhirnya sampai 20 tahun ke depan nggak ada yang pernah ngasih kita kesempatan karena nggak percaya, karena kita pernah nyolong. Jadi sampai 20 tahun ke depan akan sulit nyari kerja, akan sulit naik jabatan padahal udah tobat ya teh. Sekali-kalinya doang itu nyolong. Worth it gitu hanya demi 2 juta tapi ngancurin karir kita seumur hidup. Kalau cerdas nggak akan seperti itu. Nah untuk ya maka gimana untuk sampai bisa kayak gitu tadi? Yakin kepada Allahnya, bismillah. Nanti salah satu efek sampingnya ya tawakal itu tadi, tapi nggak akan bisa kalau tidak dimulai dengan kamu udah yakin belum sama Allah ya. Maka yuklah harus bertambah keyakinan. Segitu dulu. Kita sisain waktu untuk diskusi, ngobrol-ngobrol, tanya jawab. Tadi kita mulai 9.30-an ya, di 10.28. Kalau ada yang mau diobrolkan, didiskusikan, ditanya jawabkan, atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan, tafadhol, silakan. Saya kembalikan dulu kepada MC kondang kita. Iya. Ketawanya gitu. Ya. Alhamdulillah terasa kita telah sampai Udah di ujung aja. Tanya lah, Bisi ada. Pengen udahan wae, Pak. Makasih. Terima kasih untuk teman-teman yang bertanya. Mungkin